kita mempelajari menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Itu masih kita pelajari di tema subtema yang ketiga ya, di tema pertama. Kemudian untuk IPA kita masih juga mempelajari tentang menjelaskan alat gerak dan fungsinya. Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Untuk IPS, kita mempelajari mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Sementara untuk SPDP, kita mempelajari tentang memahami gambar cerita. Nah, ini adalah covernya di subtema yang ketiga ini. Di pembelajaran yang pertama, ayo mengamati ya. Silakan untuk mengamati teks atau percakapan yang ada di layar atau di buku kalian. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Ada 3 orang, ada Budi, Tigor, dan Alek. Dia diberikan tugas oleh guru untuk mengamati pembuatan kerajinan gabah atau kerajinan gerabah ya Mas ya. Tulisannya agak kecil. Saya geser. Membuat kerajinan gerabah. Mereka mencari tahu tentang gerabah di tempat atau tetangga Budi yang bernama Pak Ahmad. Mereka mencari informasi dengan bertanya kepada Pak Ahmad. Nah, ini percakapannya seperti ini. Kalian bisa baca sendiri itu. Kemudian selanjutnya ada teks lagi berjudul Gerabah Bayat yang Memikat. Bayat ini nama daerah ya, nama daerah di Kabupaten Klaten, di Yogyakarta sana. Namanya Bayat. Tepatnya di Desa Pager Jurang, Kecamatan Bayat, terkenal dengan kerajinan tanah liatnya. Nah, ini untuk ada beberapa paragraf. Ada 1, 2, 3, 4 paragraf ya. 1, 2, 3, 4. Masing-masing dari paragraf tentunya pasti memiliki yang namanya ide pokok. Nah, ada ini di halaman 65. Tentukan ide pokok dari setiap paragraf pada teks gerabah bayat yang memikat. Tuliskan pada bagan di bawah ini. Nah, ini masih kita mencari ide pokok lagi ya. Kita langsung cari saja ide pokok untuk paragraf-paragraf yang ini ya, yang disajikan pada teks gerabah bayat yang memikat. Anak-anak silahkan, atau siapa yang sudah menemukan ide pokok paragraf 1, silakan dibaca. Ada yang tahu? Ada yang tahu ide pokok paragraf 1? Ayo silakan, mikrofonnya dinyalakan. Ada yang tahu apa tidak? Teman-teman yang lain? Anak yang lain, ada yang tahu? Ada yang tahu ide pokok paragraf 1? Kesulitan? Atau bisa menemukan? Ide pokok letaknya di depan ya. Masih ingat kan? Berarti yang ini. Di wilayah selatan Kabupaten Klaten ada sebuah daerah bernama Bayat.
tepatnya di desa Pager Jurang, Kecamatan Bayat yang terkenal dengan kerajinan tanah liatnya. Nah ini sampai titik, ini ide pokok ya. Yang kedua, gerabah Bayat memiliki kesan yang biasa, namun ada yang membuatnya unik dan berbeda dari pembuatan gerabah pada umumnya. Nah ini adalah ide pokok paragraf kedua. Paragraf yang ketiga, selain cara pembuatannya yang unik, gerabah Bayat juga mempunyai ciri khas lain. Nah, ini sampai sini saja. Terusannya ini adalah kalimat pengembang. Kemudian paragraf yang terakhir, produk kerajinan gerabah Bayat ini sudah banyak digemari oleh wisata lokal maupun mancanegara. Sampai sini ya. Nah, sampai titik. Pokoknya di depan sampai titik itu adalah ini ya, ide pokok. Jadi kalian tinggal lihat saja ide pokok pada paragraf-paragraf tertentu. Selanjutnya, anak-anak bisa membuka di halaman 65 untuk pembelajaran yang kedua. Ini materinya saya tambahkan karena di pembelajaran kedua ini cukup banyak. Di pembelajaran yang kedua, nah ini masih, nah ini ya sudah ya. Pembelajaran yang kedua masih muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan IPA KD 3.1 juga. Ayo membaca. Ya, masih ada teman-teman yang baru bergabung. Sebentar, saya admit dulu. Baru gabung. Anak-anak bisa melihat tayangan ya. Tayangan saya, share screen saya maksudnya. Ayo membaca pada halaman 65. Saat berkunjung ke pembuatan gerabah, Budi dan teman-temannya melihat ada seorang yang memiliki tubuh bungkuk. Budi ingin tahu apa penyebab tubuh orang tersebut mengalami kebungkukan. Simaklah bacaan berikut untuk mengetahui. Nah ini bawahnya ya. Nah ini kelihatan ya gambarnya ya. Nah ini adalah kelainan tulang. Ada yang tahu apa nama kelainan tulang yang dialami oleh gambar ini? Yang tahu angkat tangan. Angkat tangan. Yang tahu silahkan ya angkat tangan, gak apa-apa lah. Yang tahu silahkan menyalakan silahkan menyalakan mikrofonnya. Ada yang tahu? Niha tahu apa kelainan yang dialami pada gambar tersebut? Ada anak yang sedang membungkuk atau anak bungkuk ya itu ya. Tulang belakangnya itu kan kelihatan seperti membungkuk gitu. Kira-kira itu apa kelainannya? Ada yang tahu? Tulisan di atasnya itu loh. Ada yang tahu? Fitra tahu mungkin? Tahu apa tidak? Tidak tahu? Kifosis. Nah itu ya, di atasnya itu ada tulisan kifosis. Coba sebentar, saya screen apa ini namanya, berbagi layar. Nah ini, jadi kelainan ini disebut juga dengan kifosis. Apa itu kifosis? Kifosis adalah sebuah kelainan tulang ya, yang tampaknya itu membungkuk. Kalau orangnya itu kelihatan membungkuk seperti itu. Anak-anak ketika duduk diusahakan untuk tegak ya, jangan membungkuk, biar tidak terjadi kelainan tulang seperti pada contoh gambar pada buku kalian. Nah ini bacaannya ya.
Sistem gerak dapat mengalami gangguan atau kelainan. Kelainan pada sistem gerak dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kelainan sejak lahir, kekurangan vitamin, dan kecelakaan. Terdapat beberapa contoh kelainan pada sistem gerak. Salah satunya adalah kifosis. Nah ini ya. Pokoknya cah bungkuk ini kifosis ngene ya, dieling-eling ya, penak-penak elek. Ngeling-eling ya. Postur tubuh bungkuk menjadi gejala awal terjadinya kifosis. Kondisi ini biasanya tidak memerlukan penanganan khusus, tetapi jika kelengkungan tulang ini membuat kamu kesulitan bernafas dan menimbulkan rasa sakit yang parah, kamu memerlukan pembedahan atau untuk membuatnya normal kembali ya. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kifosis yaitu ketika seseorang mengalami patah tulang, cacat lahir, dan juga posisi duduk yang tidak benar. Jadi duduknya harus benar, jangan membungkuk, harus tegak. Kifosis ringan tidak menimbulkan tanda maupun gejala yang serius. Paragraf terakhir ya. Paragraf ketiga. Namun pada beberapa kasus kifosis membuat seseorang mengalami sakit punggung dan kekakuan pada punggung. Bagian atas punggung mulai membulat dan paha belakang yang mengencang. Gangguan tulang belakang ini umum terjadi pada siapa saja, namun terutama remaja dan dewasa yang anak muda ya. Beberapa kasus kelainan tulang ini diperoleh sejak lahir atau cacat lahir, tetapi ini jarang terjadi. Postur tubuh yang buruk merupakan faktor risiko yang membuat seseorang mengalami kifosis. Artinya, kifosis lebih sering terjadi pada orang yang telah melakukan kebiasaan buruk ini dalam kurun waktu yang cukup lama. Maksudnya kebiasaan buruk ini duduknya itu membungkuk. Sehingga lama-lama tulang itu akan ikut-ikutan membungkuk. Sehingga lama-lama menjadi kelainan, namanya adalah kifosis. Nah, itu adalah kelainan pada tulang yang bernama kifosis. Berikutnya, gangguan sistem gerak yang berikutnya. Jadi ada 3 nanti ya, gangguan tulang sistem gerak. Yang untuk punggung maksudnya, untuk badan. Nanti juga ada masih banyak. Ini di halaman selanjutnya, di halaman 67, kalian bisa melihat ada kelainan lagi. Tadi adalah kifosis, sekarang rakitis. Apakah rakitis itu? Rakitis merupakan kelainan pada tulang yang terjadi karena kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Kelainan ini dapat terlihat dari kaki yang berbentuk huruf O dan huruf X. Nah, ini kalian bisa mengecek kaki kalian. Kaki kalian itu ketika kalian berdiri tegak itu membentuk O atau X atau lurus normal. Ini ya, jadi bisa dicek ini ya. Nanti silakan dicek. Itu adalah rakitis. Kelainan yang kedua adalah osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis itu dari kata osteo dan porosis. Osteon itu adalah tulang, porosis adalah kropos ya. Jadi suatu keadaan di mana penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Itu adalah osteoporosis. Jadi tulang kropos itu ya. Kalau kalian ini ya, tulang kalian merasa nyeri atau nyeri sendi, maka perlu diperiksakan, mungkin terjadi tulang kropos. Penyebab ini karena kekurangan kalsium. Nah, siapa yang tidak suka mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium, maka ini cukup berbahaya ya.
Karena kalsium itu penting. Kalsium itu penting untuk kesehatan tulang. Kelainan yang kedua itu osteoporosis, tulang keropos. Jadi biasanya tapi tulang keropos itu biasanya terjadi pada orang-orang yang ini ya, tua atau orang yang sudah dewasa. Namun tidak menutup kemungkinan tulang keropos terjadi pada anak-anak. Nah, untuk mencegah itu perlu anak-anak rajin-rajin mengkonsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung kalsium sehingga tulangnya menjadi kuat. Berikutnya saya share screen kembali, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini sebentar. Nah, ini patah tulang yang ketiga ya, patah tulang atau fraktura. Patah tulang ini maksudnya tulangnya itu patah, tugel ya. Retak atau patah tulang dapat terjadi karena benturan atau tekanan yang terlalu keras. Selain penyebab tersebut, patah tulang dapat terjadi karena kecelakaan. Ini ya, ketika orang kecelakaan mungkin sampai terjadi benturan yang sangat hebat sehingga sampai mematahkan tulang. Ya, ini namanya patah tulang. Itu juga termasuk penyakit yang sebenarnya itu bukan jenis penyakit tapi jenis-jenis kelainan pada tulang ya, termasuk patah tulang. Dapatkah orang yang patah tulang sembuh kembali? Sebagian organ ya yang hidup, sebagai organ yang hidup, tulang mempunyai kemampuan membentuk jaringan baru untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Oleh karena itu, penderita patah tulang, terutama jika usia masih muda, dapat sembuh kembali. Sehingga orang-orang yang patah tulang itu meskipun tulangnya patah, itu bisa disambung kembali atau tulang itu bisa memanjang kembali dan membentuk tulang yang baru. Yang keempat ya, artritis. Apa itu artritis? Nah, silakan disimak yang keempat, artritis. Artritis merupakan peradangan terjadi pada sendi. Dapat terjadi karena banyak mengangkat atau membawa beban terlalu berat ataupun infeksi mikroorganisme. Ini adalah artritis. Yang kelima, lepas sendi. Sendi lepas dari tempatnya sehingga ligamen putus sobek. Hal ini dapat terjadi karena kecelakaan ataupun ketika melakukan olahraga berat. Ini biasanya terjadi pada olahragawan ya, seperti angkat berat atau sepak bola. Sepak bola itu biasanya ini terjadi lepas sendi sehingga ligamennya putus. Bagian otot ligamennya putus sehingga terjadi cedera kalau pemain sepak bola seperti itu ya. Nah, sebelum itu perlu adanya pemanasan agar otot dan tulang kita siap untuk melakukan kegiatan yang berat seperti olahraga. Nah, berikutnya anak-anak. Nah, ini yang nomor 6 ini yang saya singgung di awal. Ada gambar posisi duduk dari anak-anak sehingga menyebabkan kelainan tulang. Yang pertama adalah skoliosis. Tadi kifosis ya, yang gambar yang paling kanan. Gambar yang paling kanan ini adalah kifosis tadi. Kemudian yang tengah adalah lordosis. Yang paling kiri adalah skoliosis. Apa sih pengertian dari istilah-istilah ini? Nah, ini. Sekarang kita ini terlalu besar gambar tulisannya. Nah, ini. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang melengkung ke samping sehingga tubuh ikut melengkung ke samping. Iya, kayak huruf S ya. Jadi melengkungnya itu ke samping, bisa kanan bisa kiri, itu skoliosis.
Kalau kifosis, kelainan pada tulang belakang melengkung ke belakang sehingga tubuh bungkuk. Nah, tadi ya, yang di atas tadi ya. Nah, itu adalah kifosis. Lek skoliosis miring ngiwonengen, lek kifosis bungkuk. Lek lordosis apa? Lordosis merupakan kelainan pada tulang belakang, bagian perut melengkung ke depan sehingga bagian perut maju. Nah, ini ya lordosis ya. Kalau zaman sekarang itu istilahnya penake ngomong ini ya. Kalau kifosis itu berungkung, melengkung atau bungkuk. Kalau lordosis itu degek ini ya. Degek itu masih nggak kenceng tapi bagian tulang belakangnya itu melengkung ke bagian perut sehingga bagian perut maju. Nah, ini namanya lordosis. Kalau skoliosis itu adalah tulangnya itu bengkok ke kanan atau ke kiri, ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, itu adalah beberapa kelainan tulang. Kemudian saya kira itu dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Tidak usah banyak-banyak, yang penting ini ya, saya bisa bertemu dengan anak-anak. Ada Fitra masih setia mengikuti, kemudian Ilham kok nggak pakai baju seragam. Ayo ya, pakai seragam ya. Ya, besok pakai seragam ya Le, oke? Nah, ini Ilham Hasan juga sudah pakai seragam, Niha juga sudah pakai seragam, bagus sekali. Anak-anak yang lain ketika PJJ harus pakai seragam karena ini sekolah kita ya seperti ini. Kita PJJ sampai nanti kita menunggu informasi dari pemerintah untuk mengizinkan sekolah tatap muka. Namun sebelumnya sekolahnya model seperti ini. Saya kira itu dulu pengantar saya untuk Google Meet pada pagi hari ini. Nanti anak-anak silakan melanjutkan mengerjakan di buku lembar kerjanya. Namun sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati wal asri ya. Mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.